قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. InsyaAllah kita melanjutkan kajian kitab Zad al-Mustaqni' karya Syekh Musa al-Hajjawi rahimahullah. Di kitab At-Taharah bab izalatin najasah, bab tentang menghilangkan najis. Kita lanjut di kalimat Al-Hajjawi rahimahullah, wala yanjusul adamiyyu bil maut. Wala yanjusul adamiyyu bil maut, yaitu Bani Adam atau makhluk yang bersifat kemanusiawian itu tidak menjadi najis karena mati, tidak. Ketika dia mayit maka tidak najis, tidak najis. Dan yang lebih sahih adalah baik itu beriman atau yang kafir, laki, perempuan, anak kecil maupun dewasa, maka tidak najis gara-gara hanya karena mati. Karena Allah Ta'ala, karena Nabi SAW bersabda, innal mu'mina la yanjus, sesungguhnya orang beriman tidak najis. Walaupun hadis ini mungkin tidak langsung berkaitan dengan mayit, ya, tetapi ini menjadi kaidah bahwasanya orang yang beriman itu secara fisik tidak najis. Namun sebagian ulama menjadikan kias terhadapnya, jika orang beriman tidak najis secara fisik, maka yang kafir pun begitu. Karena masalah najis atau tidaknya itu bukan di fisiknya, melainkan di akidah dan amalannya, melainkan di akidah dan amalannya. Jadi akidah itu bisa disifati najis, keyakinan bisa disifati najis, amalan juga bisa disifati najis. Ya, rijs, yaitu rijs, bisa juga rijs itu najis, dan diantaranya adalah yaitu berjudi dan semisalnya. Jadi badan mayit itu tidak najis. Kalau misalnya najis badan mayit ketika dia mati terus najis, sebagaimana binatang seperti tikus kalau mati najis, kucing kalau mati najis. Seandainya manusia juga begitu, maka enggak ada faedahnya mandi untuk mayit, dimandikan, enggak ada faedahnya. Ya. Kalau misalnya itu benda najis, maka dibasuh, dicuci, dimandikan enggak ada faedahnya. Kucing yang mati misalnya najis, lalu kemudian dimandikan kucing itu, apakah serta-merta nih kucing menjadi suci? Enggak, tetap najis. Nah, manusia kenapa dimandikan? Dimandikan justru karena manusia itu tidak najis. Karena kalau memang manusia itu najis saat mati, maka apa gunanya dicuci atau dimandikan, gitu. Taib. Allah Ta'ala berfirman, innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Tetapi najis dimaksudkan di sini
yaitu najasah ma'nawiyah. Najis ma'nawi. Najis ma'nawi. Innamal musyrikuna najis ma'nawi. Jadi najis dari segi apa? Najis dari segi akidahnya dan amalnya berdasarkan kekufuran dan kesyirikannya. Nah, dalilnya di sini innamal musyrikuna najas, bukan najis hissiyah, bukan najis fisik, tapi najis ma'nawi. Yang mana Allah Ta'ala membolehkan orang mukmin, laki mukmin untuk menikah perempuan dari ahlul kitab. Ya, dibolehkan menikah dengan perempuan dari Yahudi atau Nasrani. Antum ada kepikiran gitu nggak, Pak? Nikah sama orang Nasrani? Kan kita misal sering lewat kampung sawah, ngelihat biarawati, ngelihat ini apa? Ada nggak pikiran nikah sama orang Nasrani? Coba pikir, kalau nikah sama perempuan Nasrani, itu gejolak besar di keluarga, itu satu. Kayak nggak ada stok muslimah aja gitu. Terus dua, nanti kalau beranak, anak-anak dididik sama seorang ibu yang Nasrani, mau jadi apa anak antum? Dididik sama seorang istri yang muslimah aja belum tentu sukses gitu loh. Ini ya, istri Nasrani, ntar ibadah diajari nyanyi lagi, dan seterusnya. Ya, madarat besar sebenarnya menikah dengan perempuan non muslim. Tapi hukum aslinya memang mubah. Mubah ini menunjukkan sah nikahnya, hanya ada konsiderasi atau pertimbangan lain. Jadi dalam fikih itu ada hukum asalnya apa, namun ketika ada qarinah lain atau pertimbangan lain yang membuat hukum itu bisa berubah, ya bisa berubah. Ya. Taib, juga dibolehkan wa an na'kula ta'amahum. Afwan, tadi bukan hukumnya berubah, tapi berbeda hukumnya disesuaikan dengan pertimbangan maslahat madarat. Kita lanjut. Kita dibolehkan untuk memakan makanan ahlul kitab. Ya, memakan makanan ahlul kitab. Atau juga makan orang-orang musyrik pada umumnya jika memang tidak ada indikasi kuat akan keharamannya. Nah, makanan ahlul kitab maksudnya di sini yaitu daging-daging sembelihan ahlul kitab. Ya, itu dibolehkan. Kata Allah, wa al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Pada hari ini aku halalkan untuk kalian hal-hal yang baik, dan makanan ahlul kitab halal buat kalian. Jadi kita punya tetangga Nasrani, maka makanannya halal buat kita. Kalau ada makanan di situ berupa daging, dikasih semur misalnya, halal, nggak usah nanya ini semur bikin sendiri atau beli pasar. Ya udah, nah, nggak usah nanya, terima aja. Ini dia Nasrani, ya udah makan nggak apa-apa. Tapi kalau ada tetangga kita yang ngasih adalah agama apa lain yang diakui di Indonesia, apa agama entah agama apa. Oke, Konghucu, ya Konghucu misalnya. Atau gini, agama yang antum tahu dia itu berbuat syirik walaupun atas nama Islam, dan antum tahu dia ini musyrik. Ya gimana coba? Lu punya tetangga, oke. Ya, ada beberapa model, ada beberapa contoh. Antum punya tetangga yang di depan rumahnya banyak foto Habib dan Kiai, ghulu terhadap orang-orang soleh atau orang Kiai misalnya. Gimana? Antum dapat hadiah semur dari dia. Gimana jawabannya? Pak Fajar, kan dekat rumahnya sama rumah orang kayak gitu. Halal. Kenapa halal? Karena halal. Oke, Masya Allah, itu jawaban paling cerdas. Karena
Walaupun memang ghulu itu adalah asalnya atau hal yang berpotensi menuju kesyirikan, namun tidak ada bukti konkret yang menunjukkan dia berbuat syirik gitu loh. Dia berbuat syirik belum disebut. Dia berbuat syirik besar belum. Dan kalaupun misalnya kita ngeliat orang berbuat syirik besar, dia ada uzur atau enggak, kita bisa tahu jahil. Contoh lain, kita punya tetangga, dia rajin wisata religius. Dan kemudian dia cerita, saya itu ke sana supaya doa-doa saya itu semakin terkabulkan. Saya minta sama Allah, tapi ya melalui ini kuburan. Tapi dia karena jahil, nggak ngerti. Maka jawabannya, kalau dia ngasih daging, makhal dagingnya, karena dia masih diberi uzur dengan itu. Dia belum paham. Ya, dan masih banyak orang belum paham hal kayak gini, bahwasa ini potensi syirik atau bahkan syirik itu sendiri. Taib. Jadi ini menunjukkan bahwasanya fisik manusia itu tidak najis, baik kafir maupun muslim, hidup maupun mati. Ya, wong nikah sama ahli kitab aja boleh kok. Kan nanti ketika nikah kan pasti terjadi apa? Umumnya terjadi jima'. Dan jima' itu pasti sentuhan. Kalau emang itu najis, maka nggak boleh sentuh. Ya begitu. Kalau memang misal mayit najis, maka nggak boleh dicium dong bagian keningnya, misal kalau mau nyium dia, misalnya. Ya. Taib. Namun sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang kafir itu najis dengan kematian. Kalau udah mati najis. Itu mereka berpendapat, sebagian ulama berpendapat begitu. Ya, dan juga ada alasan dari mereka bahwasanya orang kafir ketika mati tidak dimandikan dan tidak disyariatkan untuk dimandikan. Karena dianggap najis secara zat ketika dia mati. Namun itu pendapat yang kurang tepat. Bahwasanya orang kafir walaupun mati itu tidak najis, namun yang najis adalah kekufurannya dan status dia sebagai kafir. Taib. Dikatakan oleh Syekh Musa Al-Hajjawi, wa ma la nafsa lahu sa'ilatun mutawallidun min tahirin. Dan juga termasuk yang tidak najis adalah hewan yang tidak memiliki darah mengalir dan lahir dari sesuatu yang suci. Tidak memiliki darah mengalir serta lahir dari sesuatu yang suci. Ya. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun ya sahih mutawallidan min tahirin. Yang tidak memiliki darah yang mengalir dan terlahir dari hal yang suci. Kemudian ada dua syarat. Pertama, tidak memiliki darah mengalir. Kedua, terlahir dari zat yang suci, dari binatang yang suci. Maka tidak najis dengan kematiannya, apalagi pas masih hidupnya tidak najis. Ini pendapat yang lebih sahih. Ya, hewan yang tidak memiliki darah mengalir dan terlahir dari zat yang suci, bukan terlahir dari babi atau dari anjing, bukan percampuran blasteran anjing dan babi, anjing atau babi, bukan. Maka ini tidak najis walaupun mati. Contoh kecoa misalnya. Kecoa tidak punya darah mengalir sebagaimana manusia biasa. Dan kecoa itu terlahir dari sesuatu yang memang sebenarnya suci. Jadi serangga kayak gitu suci sebenarnya. Adapun urusan kita benci sama itu serangga atau sering di tempat kotor, maka kembali ke hakikat serangga itu. Dia lagi bawa enggak kotorannya? Kita lihat enggak dia bawa kotoran? Enggak. Dia emang jelek aja dan bau gitu kan. Tapi itu tidak menjadikannya najis. Maka kecoa itu tidak najis. Kalau misalnya kita misal di luar masjid misal ada kecoa terus kita injak, mejret dia,
terus keluar putih-putihnya atau apa gitu, bau, najis enggak? Terus kita lanjut ke sholat, tidak najis, kecoa tidak najis, ya. Kemudian juga al-aqrab, yaitu kalajengking. Kalajengking tidak najis, hidup atau matinya. Taib. Kemudian nyamuk. Adapun darah yang apa ada nyamuk itu kan kemungkinan besar bukan darah dia memang. Ya, dan itu dianggap darah yang sedikit yang dimaafkan. Maka nyamuk ketika mati ditepok terus keluar darah, maka itu tidak apa-apa, tidak najis dan darahnya itu dimaafkan. Begitu juga dengan belalang. Tapi belalang ada darahnya enggak, Pak? Belalang yang suka motekin belalang. Dia mungkin ada versi darah dia. Tapi itu ulama tidak menganggap bahwasanya itu adalah darah yang mengalir. Ya, yang seperti binatang pada umumnya beruang, macan punya darah merah yang mengalir. Jadi ini beda. Maka belalang dihalalkan dengan teks Nabi SAW. Uhillat lana maitatan wa daman. Dihalalkan buat kita 2 bangkai dan 2 darah. Kalau ya 2 darah dan 2 bangkai ya. Kalau misalnya 2 darah apa? Fa ammad dam fal kabid wa tihal. Adapun darah yang dihalalkan al-kabid, hati dan tihal, semacam empedu atau semisal itu. Ya. Hati itu darah ya, Pak ya. Dia juga darah yang mengeras, mengumpul. Yang mana racun-racun itu numpuk di situ sebenarnya. Tapi itu dihalalkan dengan teks Nabi SAW. At-tihal juga empedu. Nah, wa ammal maitatan, adapun kedua bangkai yang dihalalkan yaitu al-jarad wal hut. Al-jarad yaitu belalang dengan segala jenisnya. Belalang dengan segala jenisnya. Adapun serangga yang bukan jenis jarad, bukan disebut belalang, maka ini tidak halal. Nah, di Indonesia ada walang sangit namanya. Nah, itu halal apa enggak? Gitu loh. Di sini kalau misalnya ulama membahas bakal terjadi perbedaan. Apakah walang sangit halal atau enggak? Terlepas dari baunya ya. Tapi ngumpulin walang sangit buat dimakan juga susah ya. Nah, gitu. Udah ngumpulin susah, pas terkumpul baunya minta ampun lagi ya. Taib, walang sangit. Ulama bisa beda pendapat. Apakah al-jarad atau belalang yang dihalalkan itu berdasarkan uruf dan yang dikenal oleh orang Arab, atau apapun yang dikenal oleh siapapun dengan nama walang atau belalang? Nah, itu terjadi perbedaan pendapat dan ana merasa walang sangit bukan termasuk yang dihalalkan. Ya. Gimana Pak Fajar wong Jawa, gimana walang sangit Pak Nur? Walang sangit gimana bentuknya Pak? Lebih besar ah? Iya, lebih serangga ya. Itu cuma nama tok ya, walang-walang gitu ya. Tapi dia bukan satu spesies dengan walang sangit ya. Walang biasa ya. Coba walang sangit dia sih. Iya, lebih ke serangga, baunya kayak gini. Oh, ini mirip sama dulu Anda tahu nama binatangnya apa? Kalau orang Betawi dulu bilangnya subhanallah. Ada binatang kayak walang sangit, bau juga dia, warnanya oranye, tahu nggak Pak? Warnanya oranye. Bangbung kalau kita dulu nyebutnya. Bangbung. Sekarang udah nggak ada, binatangnya udah punah. Oh enggak, ini kalau bangbung ada beberapa model di bangbung. Ini ada kumbang tanduk
disebut bangbung juga. Ada kumbang sagu, ya pokoknya kayak gitu-gitulah. Nah itu masuk ke serangga ya. Dia hasyarat atau serangga-serangga seperti ini. Serangga-serangga seperti ini ketika mati tetap apa? Suci. Walang sangit. Terus kumbang tanduk dan semisal itu kalau mati tetap suci. Karena apa? Sebabnya tidak ada darah yang mengalir pada mereka. Terus terlahir dari zat yang suci. Begitu, terlahir dari zat yang suci. Dan al-jarad yang tadi dihalalkan. Belalang dihalalkan. Taib, belalang seperti belalang pada umumnya. Ya, belalang mau belalang Arab kayak mau belalang Indo, ya. Di Saudi itu, di Mekah terutama, kadang-kadang ada hama belalang lagi banyak, sehingga antum sholat di Masjidil Haram itu banyak banget belalang. Ya, kadang-kadang tiba-tiba ada hama belalang banyak. Dan ajaibnya jemaah, Mekah itu kan nggak banyak pohonnya, tapi ketika hamanya banyak, belalang itu di mana-mana belalang. Kalau lagi pas antum sana kebetulan pas qadarullah lagi banyak belalang, di situ kuasa Allah. Tuh belalang makan apa coba di situ? Kalau di wahana ini banyak tanaman tumbuhan jelas dah itu. Ya, tapi di sana ketika ada wabah atau hama belalang itu banyak banget di mana-mana. Gede-gede pula. Dan warna itu beda sama warna kita, warna belalang kita. Kalau kita kan belalang coklat atau hijau gitu. Kalau dia warna itu belang-ulang, coklat hitam, masya Allah bagus. Nah, dan itu kalau misalnya dimakan halal, walaupun kita menemukannya dalam keadaan membangkai, tidak disembelih dan mati gitu aja. Oke, itu tidak najis, Bagaimana dengan wazagh? Wazagh itu sebagian menafsirkan tokek, tapi sebagian menafsirkan cicak. Anggaplah cicak. Maka Imam Ahmad dalam salah satu riwayat yang disebutkan oleh Al-Mardawi dalam kitab Al-Insaf dikatakan inna lahu nafsan sa'ilah. Toke atau cicak itu memiliki darah yang mengalir bagi Imam Ahmad. Ya. Bagi Imam Ahmad toke atau cicak memiliki darah yang mengalir. Maka maitah yaitu maka dia bangkai yang najis dianggap oleh mazhab Hanbali, bangkainya menjadi najis. Adapun hadis yang dianjurkan untuk memukul cicak sekali pukul lebih besar pahalanya dan dianjurkan untuk membunuh cicak, apakah ini mencakup tokek cuma? Kira-kira menurut antum gimana? Apakah disunnahkan membunuh cicak atau toke atau binatang khusus Arab? Wazagh itu kalau enggak cicak ya binatang lain. Ya mungkin cicak, tapi bukan toke. Adapun toke itu memang cicak besar ya bagi kita, tapi dia bukan cicak dan dia tidak masuk kategori yang dianjurkan untuk dibunuh. Ya, kenapa begitu? Karena Nabi SAW menyebutkan sekali pukul mati itu bisa dan itu berpahala gitu. Toke itu nggak bisa dimatikan sekali pukul, bahkan nggak mungkin. Kalau cicak mungkin, enggak? Antum pakai ketapel apa gitu yang bikin dia langsung kena mental dan hidupnya langsung
hilang, itu mungkin. Antum geprek sekali bisa aja dia mati langsung, bisa mungkin. Tapi toke itu mustahil beneran. Kalau digepreknya pakai ban mobil ya iya, semua juga gitu. Anda punya eksperimen soalnya kayak gitu. Itu toke pakai kayu gede, kayu balok gitu, kayu gini gede gitu. Diginiin keras juga itu enggak mati, walaupun sampai mejret keluar ususnya terburai enggak mati, dan dia tetap perkasa dan tetap jalan, kuat, fisiknya kuat tuh kayak itu. Dia bisa berhari-hari enggak bakal makan, bisa, tetap bisa. Nah maka wallahu alam, berangkat dari hadis Nabi SAW yang katanya disebutkan dalam hadis pukulan sekali atau 2 kali itu, enggak mungkin Rasulullah menganjurkan sesuatu yang mustahil. Maka berarti toke bukan termasuk kriteria yang dianjurkan untuk dibunuh. Begitu, wallahu a'lam. Mungkin kalau emang lebih yaitu cicak. Dan ada korelasinya, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menutup makanan atau minuman di waktu menjelang malam. Tutup dengan bismillah. Lah, takutnya apa? Takutnya dikonsumsi syaitan. Baik gaib gitu bagi kita. Cuma kalau mau kita perhatikan di rumah-rumah kita, binatang yang suka mengkonsumsi diam-diam makan kita itu apa? Cicak. Dan ketika dia mengkonsumsi makanan kita, kalau antum deketin itu di kegelapan, antum deketin, antum akan dapatkan pose dan juga muka cicak itu seolah-olah berubah kayak setan. Antum coba aja. Tapi pas gelap, antum pakai apa gitu, inframerah atau pakai penerangan apa gitu. Itu. Antum punya jus di gelas. Dia itu bisa berdiri kemudian di kayak gini, ngejilat-jilat dan mukanya lah ada sedikit perbedaan. Tetap cicak, tapi nggak tahu seperti ada sesuatu. Ya. Maka apakah mungkin syaitan itu dari kalangan jin mewujudkan diri dengan sebagian binatang? Iya, sangat mungkin. Terutama binatang-binatang yang dibenci dalam Islam, termasuk tikus, termasuk cicak, dan binatang lain, bahkan nyamuk juga bisa, atau binatang lain seperti anjing tanah, atau mirip dengan anjing tanah walaupun bukan anjing tanah. Ya. Dari pengalaman Anda juga waktu tinggal di blok T1 yang sampingnya dukun, dan Anda bermasalah dengan dukun itu. Setelah bermasalah itu sering ada di rumah, tiba-tiba langsung ada gitu beberapa binatang kayak anjing tanah, dan itu kemungkinan besar bukan binatang asli karena tiba-tiba muncul, dan kalau didimin kadang-kadang udah hilang gitu aja, dan nggak ada kesempatan buat muncul. Itu di blok T situ yang sekarang mungkin udah direnovasi rumahnya. Jadi bisa sebagian jin itu baik memang kiriman dari syaitonnya atau dari dukun itu untuk mengkamuflasekan diri menjadi binatang tertentu. Itu bisa. Ya. Tapi ala kulli hal di sini katakan bahwasanya cicak itu najis kalau dia mati. Nah, ini juga berimbas kepada kotoran cicak. Apakah kotoran cicak itu najis atau tidak? Maka ulama yang mengatakan cicak itu bisa najis kalau jadi bangkai, maka kotorannya dianggap sebagai kotoran najis. Namun yang sahih, najis walaupun najis, tapi najis yang ma'fuun anha, najasah yang ma'fuun anha, najis yang dimaafkan karena sedikit. Ya, karena sedikit, satu uplik doang, satu ini kecil, nggak, maka dimaafkan. Kalau di sajadah antum ada itu satu gitu, maka dimaafkan, nggak apa-apa. Ya karena kecil, nggak apa-apa. Tapi tetap itu aslinya najis. Taib al-fa'rah, yaitu tikus, itu punya darah yang mengalir, itu jelas.
Tapi ketika masih hidup yang lebih sahih, tikus itu tidak najis. Hanya ketika dia mati, karena ini binatang haram dan ada darahnya, maka dia menjadi najis. Menjadi najis. Taib.